Pesugihan alas Gombel. Di lereng timur Gunung Muria ada sebuah desa bernama Karangjati. Terisolasi oleh hutan dan tebing, desa itu menyimpan kisah-kisah lama yang tak pernah tercatat, hanya diturunkan lewat bisikan dan mimpi buruk. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah tentang seorang pria bernama Pak Priyo yang katanya menjual jiwanya demi kekayaan melalui pesugihan alas Gombel. Pak Wiryo dulunya hanya seorang petani biasa, hidup dari hasil sawah yang seadanya, rumah kecil dan berdinding bambu. Kalau hujan, air terus menetes dari celah atapnya. Tapi pada suatu hari semua berubah. Dalam waktu kurang dari setahun, sawahnya meluas, rumahnya menjadi 2 lantai. Sepedanya berubah menjadi mobil, dan setiap minggu ada truk datang menjemput hasil panennya yang entah datang dari mana. Warga desa heran, kok bisa ya? Bisik-bisik terdengar di warung kopi pas dekat ronda. Kekayaan secepat itu pasti bukan dari kerja tangan biasa, gumam seorang warga di sana. Tapi tak ada yang berani menuduh. Semua tahu alas Gombel menyimpan rahasia di tengah hutan, yaitu berdiri sebuah pohon beringin tua yang disebut sebagai Watu Sengkolo, yaitu batu yang dipercaya menjadi pintu ke dunia gaib. Tempat itu begitu dikeramatkan, tidak sembarang orang berani mendekat, apalagi saat malam hari. Konon, tiap malam Jumat Kliwon Pak Wiryo menghilang. Jejak kakinya terlihat menuju hutan, membawa sesajen dan kembang setaman, serta kemenyan dan beberapa kain kafan. Tapi yang paling aneh adalah ia juga membawa sebuah boneka kayu, berpakaian seperti anak kecil lengkap dengan belangkon dan jari kecil. Pak Wiryo sendiri tak pernah mengakui apapun. Ia tetap rajin ke masjid, ikut kerja bakti dan suka mentraktir warga. Tapi matanya seolah selalu kosong. Tubuhnya makin kurus dan istrinya Bu Sarti mulai sering bicara ngelantur. Dia seperti berbisik pada sesuatu yang tidak tampak, seperti berbicara kepada yang gaib. Hingga suatu hari, cucunya dari kota, yaitu Lita, datang berkunjung. Gadis SMA itu ceria, menyenangkan, dan sangat menggemaskan. Tapi dari awal ia merasa bahwa rumah kakeknya itu begitu aneh, terlalu sunyi, banyak pintu yang dikunci, dan Bu Sarti melarangnya mendekati gudang paling belakang. "Jangan ke sana ya, Nok," ucap pelan. Lita menjawab, "Ada barang apa di sana, Nek?" Bu Sarti menjawab, "Ada barang kakekmu di sana, bahaya." Lita hanya menurut dan mengangguk. Sampai malam pertama ia terbangun karena suara tangisan anak kecil. Suara itu berasal dari gudang belakang. Ia mencoba mengintip dari jendela. Gelap, tapi jelas terdengar bunyi seperti kuku menggaruk pintu kayu. Esoknya ia bertanya kepada Pak Wiryo, tapi sang kakek hanya menatap lama dan berkata, "Kalau kamu dengar suara itu lagi, diam saja dan jangan keluar kamar apapun yang terjadi." Semakin hari suara itu semakin terdengar. Tangisan berubah jadi bisikan yang sangat mengganggu, kadang disertai tawa kecil yang mengerikan, seperti suara bocah tapi tidak manusiawi. Hingga suatu malam
Lita memberanikan diri membuka gudang. Ia membawa senter, berjalan mengendap perlahan dan membuka pintu yang hanya dikunci dengan tali rafia. Saat pintu dibuka, bau amis langsung menyengat. Di dalam gudang ia melihat altar kecil dari batu dan di atasnya ada sebuah dupa yang masih menyala dengan sesajen dan berisi bunga busuk dari potongan daging yang menghitam. Tapi yang mengerikan adalah boneka kayu itu. Duduk bersila, mengenakan baju lurik, serta matanya menatap tajam. Terbuat dari mani hitam tapi terasa hidup. Saat Lita melangkah maju, boneka itu menoleh. Gerakannya lambat, patah-patah. Lalu tiba-tiba suara muncul dari kegelapan. "Kau bukan tumbalku." Lita menjerit dan pingsan. Ia demam selama 3 hari, mengigau, berkata bahwa ada sosok tinggi besar bertanduk yang mengikutinya dan menyebut janji dan darah. Pak Wiryo begitu panik. Dia tahu waktunya sudah habis. Karena dulu saat pertama kali ke Watu Sengkolo, makhluk penjaga pesugihan yang disebut Kyai Lelono memberinya kekayaan dengan syarat 1 tumbal jiwa anak-anak setiap 5 tahun. Tapi untuk 5 tahun ini, Pak Wiryo mencoba mengelabui dengan ritual boneka dan memakai roh halus sebagai pengganti. Tapi kini makhluk itu marah. Pada malamnya Pak Wiryo pergi ke hutan untuk terakhir kalinya. Ia membawa sesajen 3 kali lebih banyak dari biasanya dan sebuah keris pusaka. Di bawah beringin ia bersimpuh, "Kyai Lelono, ampunilah aku. Jangan ambil cucuku. Aku yang bersedia jadi gantinya." Setelah itu angin pun berhenti. Suara serangga hilang. Pohon beringin bergoyang dan dari balik kabut muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam seperti arang, bertanduk emas, matanya merah menyala dan mulutnya penuh gigi tajam seperti binatang. Dia berkata, "Janji adalah darah. Darah tak bisa dibatalkan." Dan seketika Pak Wiryo jatuh, menjerit. Tubuhnya diseret masuk ke dalam lubang gelap oleh tangan kecil tak berbentuk. Keesokan harinya, warga menemukan Pak Wiryo di pinggir hutan. Penuh luka, matanya membelalak dan mulutnya menganga seperti angin berteriak. Rumahnya kini kosong. Bu Sarti pindah ke rumah sakit karena harus mengulang kata-kata yang selalu dia ucapkan setiap hari. "Jangan ambil anakku, jangan ambil anakku." Itu katanya yang selalu disebutkan. Tapi kadang di malam Jumat Kliwon, warga yang lewat di depan rumah mengaku mendengar suara boneka tertawa atau tangisan kecil dari dalam gudang. Dan satu hal yang tak pernah berubah, boneka kayu itu masih di sana dan menjadi mengerikan.